Perkenalkan, nama saya Rinto Hasrat Budilase dengan NIM 19230077. Dalam video kali ini saya akan mereview sebuah artikel dengan judul Model berbasis evaluasi dari restorasi pengukuran efisiensi anastomosis bagian dari Sungai Narwe. Pembahasan teori. Sungai-sungai yang beranastomosis merupakan contoh langka dari sungai-sungai dengan banyak saluran yang saling berhubungan yang menutupi daerah aliran sungai. Mereka terjadi di berbagai lingkungan geografis daerah dataran rendah atau pegunungan dan kondisi iklim daerah subarktik beriklim sedang, tropis atau kering. Mereka dikenal luas terbentuk melalui evolusi, di mana saluran baru atau anak cabang dibuat ketika air menerobos tepian tahan erosi dan mulai menorehkan ke dataran banjir. Di antara banyak mekanisme yang menjelaskan pemicu evolusi, berikut ini yang paling banyak diterapkan: rezim aliran rawan banjir yang sangat bervariasi yang dicirikan oleh terjadinya aliran tinggi musiman dan hambatan aliran lokal, misalnya kayu, vegetasi, selai es. Kasus dalam artikel ini, penelitian ini membahas nilai dampak dari langkah-langkah perlindungan yang diusulkan, yaitu pemotongan, pengerukan saluran, pembendungan air, ditujukan untuk pemeliharaan cabang pada distribusi debit, kecepatan aliran rata-rata, dan potensi transport sedimen di bagian anastomosis NNP. Objek penelitian terletak di Sungai Narwe adalah sebuah dataran rendah, gradien rendah 0,002 mm. Sungai terletak di timur Laut Polandia, dicirikan oleh suhu parate iklim dan pengendapan jumlah kira-kira 600 mm per tahun, menghasilkan di rata-rata dari 15 meter kubik per second. Teknik analisis data. Deskripsi lengkap model proses setup, kalibrasi, dan validasi disajikan dalam studi tentang Mersin-Konski et al. 2017b. Di sini sebuah singkat gambaran komputasi skema dan model persamaan mengikuti HEC RAS. Hasil penelitian. Ternyata penghilangan vegetasi atau tindakan paling tidak invasif tidak efisien berkontribusi pada sedikit peningkatan dalam kecepatan dan kecepatan aliran. Pelaksanaan berwawasan lingkungan, pengerukan, dan pembendungan yang lebih invasif, lebih efisien dan efisien meningkat seiring dengan panjang saluran yang dikeruk. Mengingat fakta bahwa satu-satunya cara untuk mempertahankan karakter anastomosis sungai membutuhkan solusi teknik yang sangat invasif. Tentu saja, langkah selanjutnya yang harus dilakukan memperhatikan konsekuensi ekologis dari pengerukan dan pembendungan dan kegigihan tindakan perlindungan. Mengingat fakta bahwa Sungai Narwe dikenal sebagai daerah yang dikendalikan oleh vegetasi dan suplai sedimen dibedakan sebagai salah satu penyebab kepunahan cabang. Diterapkan tindakan konservasi ditujukan untuk meningkatkan transport sedimen potensi saluran samping. Ternyata pasca konservasi perubahan sifat hidrolik di cabang samping mengakibatkan peningkatan signifikan dalam potensi transfer sedimen, tapi hanya untuk tindakan mengubah geometri saluran.